Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Industrial Engineering. Baik, sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya di channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bisa berkembang dan bisa menambah wawasan kalian tentang eh, materi teknik industri. Jangan lupa klik loncengnya untuk, kalian bisa, tahu update, materi-materi yang baru gitu kan, biar bisa, berkembang lagi ya di channel YouTube ini. Baik, hari ini kita akan bahas terkait tentang perhitungan agregat plan, di mana kita akan bahas untuk satu contoh, tentang agregat plan ya, salah satu contoh di, levelnya. Nah, ini contoh hasil peramalan dari permintaan dalam agregat ya. Kita bisa lihat di sini dari bulan, Januari sampai dengan Desember, kemudian ada permintaan peramalannya, ini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita ada additional data atau data tambahan, di mana di sini ada biaya untuk, hiring. Artinya hiring itu, kita bawa pekerja itu sebesar $200 per pekerja yang dibawa. Kemudian ada firing, juga ada $100 per pekerja. Kemudian ada, eee, biaya bulanan. Jadi kayak misalkan dia pekerjanya itu $5.000 per pekerja per bulan. Jadi gajinya per bulan itu sebanyak $5.000. Kemudian di sini ada overtime, overtime-nya itu 1,5 dikali, 1,5 waktu per regular pay-nya. Kemudian di sini ada inventory carrying cost, yaitu sebanyak $10 per unit ya, based on-nya sampai, akhir bulan. Kemudian back order cost itu $20 per unit. Kemudian productivity itu 10 unit per pekerja atau per bulan juga. Kemudian di sini beginning, eee, workforce-nya itu size 20 pekerja ya, jadi ada 20 pekerja. Kemudian, awal inventory-nya kita nol. Oke, baik kita masuk ke salah satu, agregat plan yaitu alternatif yang pertama, kita akan bahas tentang level strategi dengan inventory dan backorder. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita annual demand-nya itu sebanyak 2.400 unit, dari mana dari total demand forecast semuanya kita total dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian ini totalnya itu adalah 2.400 unit. Nah, kalau, eee, ada sebanyak 2.400 unit, maka rata-rata per bulannya adalah 200 unit per bulan. Nah, kemudian, eee, s pekerja sekarang itu ada 20 pekerja. Nah ini untuk, cukupnya itu berarti ada 10 unit per pekerja tiap bulannya. Jadi kita bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, ini untuk bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember, kemudian demand forecast-nya, sesuai sama yang di awal. Nah, untuk productivity-nya production-nya karena kita sudah diambil rata-rata jadi 200 unit per bulannya. Jadi kita, rata-ratakan 200 unit. Kemudian di awal tadi additional data, kita ada beginning inventory-nya itu adalah nol. Nah, lanjut ke, ending inventory. Jadi caranya seperti ini, kalau kita untuk mencari ending inventory, eee, di sini kita punya demand forecast 100, kemudian kita production ada 200, maka sisa dari 200 dikurang 100 ada 100. Ini adalah inventory-nya. Nah, inventory itu mempunyai biaya. Nah, biayanya tadi ada $10, sehingga 100 dikali dengan $10 jadi ada $1.000. Nah, ini adalah biayanya.
Kemudian, eee, untuk regular, labor cost-nya itu 100.000 didapat dari total dia per bulannya itu di 5.000, kemudian dikali dengan 20 pekerja, sehingga dihasilkan, angka $100.000. Kemudian lanjut di bulan Februari, karena kita ada ending inventory, 100, maka di Februari kita punya beginning inventory adalah 100. Kemudian untuk demand forecast-nya adalah 150, sedangkan total kita production itu ada 200, sehingga muncullah, inventory sebanyak 50. Jadi totalnya di ending inventory-nya itu adalah 150. Maka ini dikalikan dengan biaya inventory, jadi 1.500. Kemudian di bulan Maret, kita punya ending inventory 150, kita punya demand forecast 250, kemudian produksi kita adalah 200. Nah, jadi di sini kita, tidak punya inventory, tapi kita kurang. Nah, kurangnya itu kita ambil dari beginning inventory kita, stok kita ada 150, maka untuk menutupi di bulan Maret kita ambil 50, sehingga, pas kita punya total inventory hanya 100, kemudian ini dikalikan dengan biaya inventory-nya. Kemudian lanjut di bulan April ini demand-nya 400, tapi, kapasitas produksi kita hanya 200. Jadi di sini, kita kurang 200. Nah, 200-nya kita ambil dari, stok kita yang ada 100, tapi itu masih kurang. Nah, kurang ini ditulis dengan minus 100. Nah, minus 100 ini menjadi biaya back order cost. Jadi, cas-nya kita karena kita kurang, untuk supply-nya. Jadi ini 100, kemudian dikalikan dengan biaya back order cost-nya sebanyak $20. Jadi 2.000 ya. Kemudian di bulan Mei kita minus 100, tapi kita juga ditambah lagi Mei kita kurang dari kapasitas produksinya, permintaannya sangat tinggi, sehingga ditambah lagi 50. Jadi biayanya 150, kemudian dikalikan dengan 20, jadi 3.000. Nah, di bulan Juni ini permintaan sedikit, eee, 50, sedangkan kita kapasitas, 200, hingga ada 150 lebihnya. Nah, ini dibayarkan kita kurang. Nah, kita kurang tadi kan 150 ya, 150, sehingga, eee, kita lebih di sini 150, jadi beginning inventory-nya 0, jadi nggak ada biaya, carrying cost, kemudian juga back order ya. Kemudian di bulan Juli karena kita, beginning inventory 0, permintaan juga sedikit, kemudian nah ini stoknya jadi ada biaya, inventory-nya lagi. Nah, sampai dengan bulan, Desember ya, seperti itu contoh perhitungannya. Kemudian, setelah itu kita dapatkan baru kita, simpulkan ya, simpulkannya itu dengan cara, total inventory, carrying cost itu semua ditotalin, yang di sini ditotalin. Nah, ini hasilnya adalah $7.000, kemudian total back order cost-nya juga ditotalin semuanya jadi 9.800. Kemudian, ini karena kita bukan pakai sistem hiring and firing jadi nol ya. Kemudian di sini, kita juga regular, payroll cost-nya 1.200. Nah, ini jadi semuanya ditotalin semua ya. Nah, totalin semua sehingga, eee, didapatkan ya biayanya sebesar 1.216.800 ya, atau 1.216.800 ya. Ini US dollar. Nah, ini adalah biaya untuk, level strategi dengan inventory. Oke. Nah, ini salah satu contoh, dari leveling dari agregat plan. Jadi nanti kita akan bahas lagi terkait, alternatif-alternatif apa lagi, ini dengan inventory dan back order. Nah, oke mungkin,
Oke, itu saja materi untuk kali ini tentang level inventory dan backorder. Jangan lupa like and subscribe, kemudian klik lonceng di bawah ini supaya ikut perkembangan dari channel YouTube ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Eee, Komen, di bawah ini untuk, minta update mau video apa, kemudian nanti kita akan, bantu untuk kirim share materi-materi, teknik industri lainnya. Oke, jangan lupa like and subscribe ya, dan dukung terus channel, Industrial Engineering ini supaya nanti bisa terus berkembang dan, video-videonya akan lebih menarik lagi. Eee, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.